Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Malam Horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari Twitter yang berjudul Penunggu di Kosan Tua. Sebelum lanjut, untuk mensupport kita dengan konten horor menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Langsung saja kita dengarkan cerita horor berikut ini. Ari baru saja pindah ke kosan tua di pinggiran kota. Kosan itu tampak usang dan juga suram, dengan lampu koridor yang berkedip-kedip dan dinding yang retak. Malam pertama saat Ari berbaring di tempat tidurnya, dia merasa tidak nyaman. Suara hujan deras yang menghempaskan jendela dan derik dari lantai kayu yang seolah berteriak setiap kali diinjak, membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, suara gemercik yang tidak biasa terdengar dari kamar mandi. Ari bangkit berusaha menenangkan dirinya dan membukakan pintu kamar mandi. Kegelapan menyambutnya, dan lampu koridor yang berkedip-kedip menciptakan bayangan menakutkan di dinding. Tidak ada yang terlihat di kamar mandi, hanya kelembapan dan bau lembab yang sangat menyengat. Ari kembali ke tempat tidur dengan perasaan aneh, berpikir bahwa mungkin semua ini hanya imajinasinya. Esok hari, Ari bertemu dengan Sita, salah satu penghuni kos lainnya, di dapur saat sarapan. "Hai Sita, aku mendengar suara aneh dari kamar mandi tadi malam. Apakah ini biasa terjadi?" tanya Ari sambil menuangkan kopi ke cangkirnya. Sita mengerutkan kening dan melirik Ari dengan ekspresi canggung. "Kosan ini memang tua. Kadang pipa-pipa bisa berisik. Mungkin hanya suara dari luar." Ari mencoba menenangkan dirinya dengan penjelasan itu. Tetapi malam berikutnya teror mulai meningkat. Saat dia terbaring di tempat tidur, terdengar suara langkah kaki berat di koridor. Ari membuka mata, merasa ada yang mengintai dari kegelapan. Dia beranjak dari tempat tidur dan memeriksa koridor. Tetapi tidak ada apa-apa di sana. Suara derit dari lantai kayu terus berlanjut, seolah ada seseorang yang berjalan tanpa tujuan. Di hari berikutnya, Ari menemukan jejak kaki kotor di lantai koridor. Aroma busuk dari kamar mandi semakin kuat dan mengganggu. Ari mencoba untuk berbicara dengan Sita lagi saat mereka bertemu di ruang tamu. "Sita, aku menemukan jejak kaki kotor di koridor pagi ini, dan aroma busuk di kamar mandi semakin mengganggu. Ada yang tidak beres sepertinya di sini," kata Ari terlihat khawatir. Sita hanya mengangkat bahu dan tersenyum canggung. "Mungkin itu hanya kotoran atau bau yang menempel. Kosan ini kan memang sudah sangat tua." Ari mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal tersebut lagi. Tetapi setiap malam ketidaknyamanan semakin meningkat. Suara langkah kaki berat semakin sering terdengar. Dan setiap kali dia melihat ke koridor, dia melihat bayangan putih melintas di sudut matanya. Pada malam tertentu, saat Ari tengah mandi, dia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba. Dia melihat bayangan samar di cermin kamar mandi yang bergerak mendekat dan pintu kamar mandi terbuka sendiri. Ari merasa tercekik oleh ketakutan dan bergegas keluar dari kamar mandi dengan nafas yang tersengal-sengal. Suatu malam, Ari terbangun dan perasaan tertekan, seolah ada sesuatu yang menekannya dari semua sisi. Di sudut kamar, dia melihat sosok pocong bermuka busuk berdiri dengan kafan yang kotor. Wajah pocong itu penuh dengan kerutan dan bau busuk yang menyengat. Ari mencoba untuk berteriak, tetapi suaranya tercekat. Pocong itu hanya berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan kosong dan penuh kemarahan. Keesokan harinya, Ari memutuskan untuk berbicara dengan Sita lagi. Mereka bertemu di ruang tamu, dan Ari tidak bisa menyembunyikan rasa cemasnya. "Sita, malam tadi aku melihat pocong di kamar. Ini tidak bisa diabaikan. Apakah kamu tahu cerita tentang kosan ini?" tanya Ari dengan nada serius. Sita menghela nafas, wajahnya terlihat muram. "Ada cerita lama. Dulu, ada seseorang yang meninggal di sini dalam kondisi tragis. Katanya arwahnya tidak tenang dan sering menampakkan diri." Ketika malam ke-8 tiba, Ari berusaha mencari perlindungan spiritual. Dia membeli beberapa benda untuk perlindungan dan mengatur ruangan dengan cara yang diyakininya bisa mengusir roh jahat. Namun setiap usaha itu tampaknya sia-sia. Pocong itu masih terus mengganggunya dan kehadiran pocong itu semakin terasa menekan. Di malam ke-9, Ari mulai mencari informasi lebih lanjut dan memutuskan untuk menghubungi seorang paranormal. Paranormal itu datang ke kosan dan merasakan sesuatu yang aneh.
Setelah melakukan ritual, paranormal tersebut mengungkapkan bahwa ada mayat yang dikubur secara tersembunyi di bawah lantai kosan. Keesokan harinya, Ari menghubungi pihak berwenang dan menginformasikan temuan paranormal tersebut. Polisi datang dan melakukan pengecekan. Mereka menemukan bahwa di bawah lantai kosan memang ada kerangka manusia yang terabaikan. Ari merasa lega karena akhirnya misteri ini segera terpecahkan. Dia membantu untuk menguburkan mayat itu dengan layak, melakukan upacara yang sesuai dengan adat, dan memastikan bahwa arwah tersebut bisa tenang. Namun saat proses berlangsung, Sita datang mengunjungi Ari. Wajahnya tampak cemas, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Ari, aku mendengar tentang perempuan itu. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelesaikan masalah ini, kata Sita dengan nada yang tidak biasa. Ari merasakan ada sesuatu yang janggal, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah mayat dikuburkan dengan layak, pemilik kosan lama merasa sangat berterima kasih kepada Ari karena telah membantu menyelesaikan masalah ini. Saat Ari sedang bersiap untuk pindah, dia merasa ada yang berbeda. Dia melihat pocong tersebut sekali lagi. Tetapi kali ini wajahnya terlihat lebih tenang dan seolah mengungkapkan rasa terima kasih. Ari merasa lega dan siap untuk meninggalkan kosan itu, merasa bahwa tempat itu akhirnya bisa tenang. Namun, pada saat-saat terakhir, Ari mendapati sebuah catatan di meja kecil di kamar kosnya. Catatan itu tertulis dengan tangan Sita. Dengan hati berdebar, Ari membacanya. Terima kasih telah membantu saya. Saya tidak ingin terjebak dalam ketidakadilan ini selamanya. Kesalahan ini harus diperbaiki. Ari merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Segera dia mengingat kembali pertemuan-pertemuannya dengan Sita dan menyadari bahwa Sita tidak hanya seorang penghuni kos, tetapi juga bagian dari kisah tragis ini. Ternyata Sita adalah orang yang terakhir kali bersama pacar pemilik kosan lama sebelum tragedi terjadi. Dia adalah salah satu pelaku yang terlibat dalam pertengkaran yang menyebabkan kematian tersebut. Ketika Ari menoleh ke arah pintu kosan, dia melihat pocong itu sekali lagi. Kali ini tersenyum dengan penuh rasa terima kasih. Dengan perasaan campur aduk, Ari mengemas barang-barangnya dan pergi dari kosan. Sebelum meninggalkan tempat, dia menoleh satu kali terakhir ke arah kosan dan melihat pocong itu menghilang dengan senyum penuh rasa terima kasih. Kosannya kini kembali sunyi dan tenang. Tetapi Ari tahu bahwa dia baru saja mengalami pengalaman yang akan membekas dalam ingatannya selamanya. Kosan tua itu akhirnya menyimpan satu misteri lagi. Sebuah kisah yang diakhiri dengan pengakuan terakhir dari seseorang yang tak ingin namanya diingat. Ya, itulah cerita dari penunggu kosan tua hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.